Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Septiaryani dengan NPM 19030303019 dari Prodi Akuntansi Syariah A semester 5. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait cara pengerjaan terkait penyelesaian soal penganggaran bahan baku. Baik, langsung saja kita lihat untuk soalnya. Soalnya yaitu PT Margarita Sentosa memproduksi produk merek A. Produk dianggarkan selama triwulan 1 tahun 2020 sebagai berikut. Pada bulan Januari sebanyak 1000 unit, bulan Februari sebanyak 1100 unit, lalu pada bulan Maret yaitu sebanyak 1200 unit. Bahan baku standar per unit produk 2 kg yaitu seharga Rp100. Persediaan bahan baku awal Januari 2020 sebanyak 50 kg dan persediaan bahan baku akhir direncanakan yaitu sebagai berikut. Pada bulan Januari sebanyak 100 kg, pada bulan Februari sebanyak 110 kg dan Maret sebanyak 120 kg. Lalu untuk syarat pembayaran pembelian bahan baku itu sendiri yaitu 30% tunai, 40% bulan berikutnya, dan 30% bulan setelahnya. Jadi dari data tersebut kita disuruh membuat triwulan 1 berapa sih pada setiap bulannya. Untuk soal yang pertama yaitu anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku. Untuk soal yang kedua yaitu kita harus membuat anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Baik, langsung saja kita mulai pengerjaannya. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuat tabel dan sudah mengisikan semua di sini saya dapat dari soal. Yang pertama, baik kita mulai terlebih dahulu di anggaran produksi. Di sini di bulan Januari sebanyak 1000 unit, di sini berasal dari soal. Begitu pula di bulan Februari sebanyak 110 unit juga dari soal. Dan di bulan Maret 1200 unit juga berasal dari soal sebelumnya. Lalu setelah itu kita akan mengerjakan persediaan akhir. Di sini saya juga sudah membuat kolom dan juga sudah memasukkannya. Pada bulan Januari terdapat 100 kg. Lalu pada bulan Februari terdapat 110 kg dan bulan Maret terdapat 120 kg. Selanjutnya kita ke persediaan awal, ke tabel persediaan awal. Di sini di soal dijelaskan bahwa persediaan awal pada Januari sebanyak 50 kg. Lalu di bulan Februari 100 kg. Kenapa demikian? Karena di bulan awal ini kita mengambil persediaan akhir di bulan Januari. Jadi persediaan akhir di bulan Januari kita pakai untuk di persediaan awal pada bulan Februari yaitu sebanyak 100 kg. Begitu pula sebaliknya yaitu di bulan Februari kita gunakan untuk persediaan awal di bulan Maret yaitu sebanyak 110 kg. Seperti itu. Jadi antara kolom persediaan akhir dan persediaan awal ini, kedua kolom ini memiliki keterkaitan dan memudahkan kita untuk mengetahui berapa sih persediaan akhir atau persediaan awal yang kita punya. Lalu selanjutnya kita akan mengisi nomor 1 yaitu terkait anggaran kebutuhan bahan baku. Yang pertama di sini ada 4 kolom, yaitu yang pertama kolom periode, yang kedua produksi, yang ketiga SP, dan yang keempat kebutuhan bahan baku. Di sini ada 3 bulan yaitu Januari, Februari, dan Maret. Produksi bulan Januari sebanyak 1000, Februari 1100, Maret 1200. Ini diambil dari anggaran produksi ya. Lalu untuk SP terdapat pada soal yaitu sebanyak 2 unit. Maksudnya 2 kg. Lalu pada kebutuhan baku di sini didapat dari produksi dikali dengan SP. 1000 dikali 2 sebanyak 2000, begitupun di bulan Februari dan Maret. Lalu jumlah untuk Margarita Sentosa di anggaran kebutuhan bahan baku yaitu
diproduksi 3.300, kebutuhan bahan baku 6.600. Oke, kita lanjut ke anggaran pembelian bahan baku, yaitu di sini ada kolom kebutuhan bahan baku. Di sini kita ambil dari kebutuhan bahan baku, lalu persediaan akhir kita ambil dari persediaan akhir di sini. Lalu untuk jumlah kebutuhan ini kita dapat dari kebutuhan bahan baku dikali dengan persediaan akhir, maka akan terdapat hasil itu. Selanjutnya untuk persediaan awal didapat dari kolom persediaan awal di atas ini yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu untuk harganya itu sendiri, untuk unitnya itu sendiri didapat dari soal, dan harga juga didapat dari soal. Nah, di sini dikalikan, yaitu 2050 di unit dikali dengan harga, maka akan ada jumlah, yaitu 250. Begitu pula di bulan berikutnya akan muncul nominalnya, maka akan diketahui penganggaran pembelian bahan baku setiap per 1 bulannya. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua, yaitu anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Baik, kita lihat di sini ada keterangan, yaitu belian. Belian di sini di bulan Januari, Februari maupun Maret didapat dari jumlah anggaran pembelian bahan baku. Lalu untuk tunai 30% ini didapat dari soal, yaitu 30%. Begitu pula di kredit 40% dan kredit 30%. Lalu untuk bulan Januari ini, kenapa di hasilnya di sini 61.500, di sini didapat dari 30% dikali dengan 250, maka akan didapat itu. Begitu pula di bawahnya, yaitu 40% dikali 205 akan didapat 82.000, dan begitu pula seterusnya. Dan di kredit seterusnya juga seperti itu. Dan di bulan-bulan berikutnya, baik di bulan Februari maupun Maret, cara yang dilakukan sama seperti cara pada bulan Januari. Lalu pada bayar utang usaha 40% di sini. Nah, di sini di 40% itu didapat dari tunai, yaitu sebanyak 82.000 dari bulan Januari. 40% di bulan Januari kita pindah ke Februari di kolom bayar utang usaha 40%. Lalu bayar utang usaha 30% di Januari, yang kredit 30% 61.000 itu dipindah ke kolom 61.600. Lalu pada bayar utang usaha 40% itu 88.400. Seperti itu. Dan kita totalkan baik di bulan Januari, Februari maupun Maret, kas keluar keseluruhan dari tabel ini, yaitu anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku pada bulan Januari sebanyak 61.500, pada bulan Februari sebanyak 148.300, dan pada bulan Maret sebanyak 222.200. Seperti itu penjelasan dari saya. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan atau kurang efektif dan komunikatif dalam menjelaskan. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.